kalaupun iya, apa sih sulitnya membuat suara serem? Bisa jadi itu suara dia sendiri, bisa juga itu suara handphone, bisa itu juga suara orang lain. Sekarang sudah banyak ditemukan informasi seperti itu. Jangan cepat menyimpulkan bahwa itu adalah suara setan atau jin. Ingat, jin itu juga kalau mendengar orang baca Quran dia di tempat yang ada ibadahnya dia akan hilang. Apalagi ustadz kan. Cuma pertanyaan saya, kalau memang dia seorang yang disebut dengan ustadz, ilmu agamanya yang seperti apa? Karena ada juga yang spesialis ilmu seperti itu. Ya, banyak yang kayak gitu. Yang penting sekarang ibu mungkin telusuri siapa rekan-rekannya dulu. Siapa teman bergaulnya? Kalau ada teman bergaulnya yang memang urusan klinik seperti itu, mungkin baru mulai kita bergerak di situ. Kita hadapi di situ. Kalau tidak ada, jangan segera memfitnah jin juga nggak boleh kan. Tapi itu Pak Ustadz, dianya itu ya sering teman-temannya itu ya yang pergi kemana gitu, satu tempat rombongan. Saya nggak tahu kemana perginya karena saya tidak boleh ikut dan saya tidak boleh tahu. Pokoknya, pembicaraan mereka apa? Dia bilang dia ada pertemuan apa gitu di gunung apa gitu. Atau bicara tentang penjualan tanah misalnya sekian ratus hektar. Bukan. Nah, dia ada satu perguruan. Dan dia suka ke sana tuh tiap-tiap malam Kliwon gitu ya, Jumat Kliwon gitu, suka ke sana rombongan sama teman-temannya itu gitu. Nah, itu sudah berapa lama? Situ ya semenjak saya udah ketahuannya itu sih, saya udah setahun saya nikah sama dia itu mulai saya kecium-cium karena temannya sering datang ya. Yang sama juga kamar saya nggak boleh buka. Saya mulai curiga. Tapi selalu saya bertanya, dia mengelak terus gitu loh. Nah, cuman dia bilang ini buat usaha kita, buat modal kita. Selalu dia jawabnya seperti itu. Supaya usaha kita maju, biar sukses. Ya, saya curiga gini Pak Ustadz ya. Sekarang kan dia suka beramal, memberi anak yatim, fakir miskin, misalnya dengan uang yang nggak jelas gitu ya, usaha cuman tokoh gitu ya. Tokoh ya besar sih tokohnya, tapi kan istilahnya nggak lumrah lah gitu Pak Ustadz ya. Penting juga ditelusuri apakah berhubungan dengan agama. Penting ditelusuri. Jangan-jangan tokohnya itu diambil atau ngambil uang dari bank cukup besar dengan agunan tokohnya dengan bayaran sekian kan bisa ditelusuri. Tapi kalau benar dia melakukan ritual pesugihan sampai istri tidak boleh masuk, ya itu bukan dari bagian istri, bukan bagian dari ajaran istri. Pak Ustadz, dengan cara apa biasanya untuk seorang istri jika menemukan hal-hal yang kurang lebih sama apa yang ditemukan oleh Ibu Juju kepada suaminya nih Pak Ustadz, biar tidak ada keributan, tidak ada kekerasan fisik di situ Pak Ustadz? Untuk sementara mungkin bisa dibiarkan tempat itu tidak dimasuki dulu. Sementara bertahan dulu. Cobalah baca Al-Quran. Karena yakin jika itu ilmunya ilmu jin, dibacakan Al-Quran nanti akan ada reaksi. Baik suami maupun tempat itu sendiri. Baca saja terus. Stop pembicaraan dulu, jangan ngobrol, jangan dialog, jangan segala macam. Untuk masalah yang satu tadi itu. Tapi kalau misalnya itu adalah tempat ritual, sehingga nanti istrinya dijadikan tumbal, misalnya tidak akan bisa. Bu Juju sekarang hubungan sama suami yang ketiga gimana setelah dia tahu Ibu Juju udah mulai merepotkan dia lah dalam hal buka-buka ruangannya dia segala macam? Karena setelah saya tahu itu saya terlalu ikut campur masalahnya dia. Dia nggak mau dengan saya. Dia pergi begitu aja, nggak jelas kemana perginya. Udah pernah kau coba kontak dia? Saya udah usaha kontak dia, tapi nggak ada. Dia nggak jawab atau nggak ngangkat atau ada nomornya udah nggak bisa dihubungi? Cuman dia nggak hanya jawab kan ya? Nggak jawab. Cuman dia bilang ya dia berusaha dengan SMS sih. Oke, gini Bu. Kenapa saya tadi nanya kayak gitu? Karena nomor telepon yang Ibu kasih ke kita, alhamdulillah dia mau ngangkat teleponnya itu. Nah sekarang
dia udah standby di ujung telepon ini. Dia bilang oke, saya coba layanin dulu apa mau istri saya, dia mau ngomong apa sama saya, katanya gitu sih. Nah sekarang ibu coba ngomong di telepon, kita udah tersambung. Sepertinya belum, nggak mau. Oke, kita coba telepon lagi ya Bu ya. Ya mudah-mudahan disinilah kesempatan ibu menyampaikan apa yang ibu ingin sampaikan ke suami. Mudah-mudahan nanti Pak Ustadz juga bisa menengahi. Ada jalan keluar lah dari ini semua, karena kan semua yang tadi kita dengar masih dugaan sih ya. Ya, baru sebatas sangkaan yang buruk. Ya. Belum tentu yang kita juga buruk itu juga buruk. Jadi kita di sini mau coba nyelesain, nggak apa-apa ya Bu ya. Gimana teman-teman udah? Oke, sambil nunggu belum diangkat, seandainya memang nggak bisa ditelepon, ibu saya kasih kesempatan coba ngomong ke kamera biar nanti rekamannya kita bisa kirim ke suami ibu. Silakan. Sudah masuk? Sudah. Coba silakan Bu langsung disapa suaminya. Halo. Halo Mas, Yakin? kamu di mana sih Mas? Kamu ngapain telepon aku, ha? Kamu tinggalin aku gitu aja Mas. Udah kamu nggak usah telepon aku lagi lah. Aku nggak mau sama kamu. Kamu jahat. Kamu di mana sekarang? Pak, mohon maaf saya potong. Ibu Juju sekarang sama saya Farid Hasan dan juga Pak Ustadz, kita di program Tawakal. Di sini Ibu Juju bercerita ke kita kalau dia ada yang ganjal lah dari apa yang Bapak lakukan di rumah begitu, sehingga Bapak memutuskan untuk pergi dari rumah. Alah udahlah, kalian nggak usah ikut campur urusan keluarga saya. Keluarga saya urusan ya. Udahlah, kamu nggak usah bikin malu ngomong-ngomong ke orang, ha? Karena Mas nggak ada. Saya ngadunya sama siapa? Saya curhatnya sama siapa? Aku cari ke Mas Ustadz yang bisa kasih masukan saya. Kayak gini, Ibu Juju ini udah ditutup. Apa-apa setidaknya kita udah coba berusaha. Saya minta mungkin Pak Ustadz bisa dibantu biar rekamannya kita bisa kirim deh. Kayaknya agak susah nih kita untuk coba telepon lagi. Iya, gini ya. Masalah itu pasti ada penyelesaiannya. Ya. Meskipun tidak semua penyelesaian sesuai dengan harapan kedua pihak, tapi harus dilakukan. Karena sekarang suami juga sudah memvonis istrinya salah. Kemudian istri juga punya penilaian kepada suami, penilaian salah. Tetap dua keluarga harus ngumpul, cari wakil keluarga. Nanti untuk menengahi mungkin dipandang perlu orang yang mengerti agama lah, mengerti agama. Jadi kalau tadi saya mengajukan supaya dipelajari siapa teman-temannya dan apa aktivitasnya, mungkin terlalu rumit barangkali, bisa tetap ini harus selesaikan. Bahwa rumah tangga itu lanjut atau tidak itu kan hal lain. Yang penting ada penyelesaian lah. Keluarga dari Juju, keluarga dari suami kumpul. Intinya gimana sih kalian berdua bahagia aja. Kalau dia bahagianya meninggalkan istri ya nggak boleh buat. Meskipun apabila istri tidak punya kesalahan kemudian tinggalkan, ya itu kezaliman toh. Nah itu nanti kita akan memetik buahnya sendiri. Memetik buah sendiri. Mungkin ibu datang di Tawakal ini karena sudah terlalu rumit, bingung menyelesaikannya bagaimana. Kok masalah tidak perlu selesai gitu kan. Nah kita coba menjadi media, mediasi, tetapi mungkin kelihatannya ada yang sulit lah untuk kita wujudkan bisa bertemu. Kalaulah bisa bertemu, bisa ngobrol, apalagi suami kan ngerti agama, mungkin lebih gampang lah ya, gampang. Jadi tadi keluarga tetap pertemukan mereka yang ngobrol antar keluarga, kita diam saja dulu, nanti dipanggil dua-duanya. Insya Allah selesai. Insya Allah selesai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat Bu Juju ya. Coba kita jalanin dulu, kita coba jembatanin ya. Kita coba temuin ibu sama suami ibu. Tapi juga mungkin kita dari Tawakal tetap coba kita komunikasi kembali, tanpa melibatkan Juju dulu. Kita ngobrol lah. Suka-suka bisa ketemu.
apa masalahnya kan itu. Nah kita sampaikan kecurigaan istri dengan kamar itu apa? Betul. Karena mungkin ada orang-orang yang punya, yaitu tadi mungkin dia jadikan soma'ah, jadikan majelis zikir dia sendiri, yang istri tidak boleh diganggu karena ini satu lain hal lah. Dia mungkin punya alasan. Kalau alasannya bisa syar'i dan bisa diterima, ya kita nanti akan sampaikan. Paling tinggal minta maaf. Tapi kalau misalnya alasannya tidak syar'i juga, ya mungkin kita juga punya hak untuk mengingatkan tentang bahayanya lah. Jadi mungkin Bu Juju nggak selesai di cara ini. Setelah ini kita coba datengin suami ibu. Kita coba tanya dulu apa yang ibu khawatirkan itu. Nanti baru kalau misalnya dia mau menerima, kita temuin ibu sama dia ya. Kita coba ya. Terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya. Bu Juju mudah-mudahan walaupun ini tidak menyelesaikan masalah secara 100%, tapi ya insya Allah kalau coba diamalkan apa yang tadi Pak Ustadz bilang, kenapa hati lebih tenang dulu yang paling penting itu. Terima kasih Bu Juju sudah berbagi cerita dengan kami. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Pak Ustadz, Ya. terima kasih Pak bantuan. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.